Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna untuk menjalani suka duka, berat ringan kehidupan. Membutuhkan Tuhan dan membutuhkan sesama. Untuk itu, mari kita menjadi orang yang mau dekat dengan Tuhan dan bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita, agar kita dimampukan Tuhan menjalani, menyelesaikan setiap suka duka, berat ringan kehidupan kita dengan baik. Saudaraku, mari kita menyempatkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mendapatkan kekuatan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekuat-kuatnya orang, pasti di dalam kekuatannya itu ada kelemahan. Demikian juga sebaliknya. Selemah-lemahnya orang, pasti di tengah-tengah kelemahannya itu ada bagian yang dia kuat. Sehingga saudaraku, tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang mampu menjalani kehidupan sendirian. Pasti dia membutuhkan Tuhan dan membutuhkan orang lain agar mampu menjalani, menyelesaikan, menghadapi segala peristiwa, segala masalah, segala pergumulan di dalam kehidupan masing-masing. Saudaraku, demikian juga jemaat Efesus. Mereka merupakan jemaat yang masih muda, jumlahnya juga belum besar, tetapi harus diberhadapkan dengan permasalahan yang sangat berat. Di sisi pemerintahan, saudaraku, mereka hidup di tengah-tengah negara yang menyembah kaisar sebagai Tuhan, sehingga mereka diharuskan untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Kalau tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, mereka terancam akan dihukum. Di sisi lain, saudaraku, di dalam kehidupan sosial, mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah Dewi Artemis, Dewi Kesuburan, yang mereka yakini mampu membuat tanah mereka, membuat hasil ladang mereka luar biasa bagus karena memberi kesuburan kepada hasil panen mereka. Saudaraku, tentu ketika mereka tidak mau menyembah Dewi Artemis, sangat mungkin dengan adiknya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan anaknya, terjadi perbedaan pendapat. Dan sangat mungkin pula mereka mengalami tekanan yang luar biasa dan tidak rukun dengan anggota keluarga yang lain. Ditambah lagi, saudaraku, mereka harus menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam pergumulan sehari-hari ketika orang tahu bahwa jemaat Efesus menyembah dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan sangat berat itu, Paulus menyadari bahwa jemaat Efesus merupakan jemaat yang lemah, tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak punya kemampuan sendiri untuk menghadapi dan melawan semuanya itu. Sehingga Paulus menekankan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Artinya, saudaraku, di tengah-tengah beban berat kehidupan jemaat Efesus, Paulus menekankan agar jemaat Efesus jangan berkecil hati, jangan putus asa, tetapi jalani, hadapi semuanya dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Yakini bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah itu
mempunyai kuasa yang jauh melebihi kuasa-kuasa yang menekan mereka. Sehingga Paulus menekankan, jadilah kuat dalam kuasa Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa, saudaraku? Yang pertama, Paulus ingin supaya jemaat Efesus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua, jemaat Efesus berdoa untuk meminta kekuatan Tuhan untuk menghadapi tekanan dan ancaman dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Paulus juga ingin supaya jemaat Efesus tetap mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan mereka, tidak menambah dan tidak mengurangi. Saudaraku, ketika jemaat Efesus mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, dan melakukan yang terbaik, mentaati Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, maka orang-orang sekitar mereka pun akan melihat orang Kristen itu luar biasa, tetap semangat, tetap sukacita, tetap tabah, tetap setia, tetap berbuat baik, dan mengasihi orang lain. Sehingga harapannya, saudaraku, orang-orang sekitar jemaat Efesus pun juga rindu mengikuti jalan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan mereka bersama-sama, bekerja sama, saling menguatkan, saling menopang seorang dengan yang lain. Dan dimampukan Tuhan untuk menjalani, menghadapi, menyelesaikan tekanan-tekanan kehidupan mereka yang berat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kesehari-hari, sama dengan jemaat Efesus. Di dalam kehidupan kesehari-hari pun juga seringkali kita jalani, kita alami tekanan hidup yang sangat berat. Permasalahan, kesulitan, tantangan, hambatan, sakit penyakit yang kita alami seolah-olah menekan begitu berat dalam kehidupan kita. Ditambah lagi kadangkala dalam pergaulan kita dengan orang sekitar kita ada kecewaan dan sebagainya, semuanya sungguh menekan kehidupan kita. Saudaraku, di tengah-tengah beratnya tekanan kehidupan kita itu, jadilah kuat dalam kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan dan tekanan hidup kami, mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan minta kekuatan, dan kami pun mampu taat kepada Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi semuanya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin kuat dalam segala sesuatu, dan jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, biarlah malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah Sabat hari Minggu esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan pasrah pada kuasa Tuhan, agar kita kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.